Podcast. Boleh gak? Podcast di Indonesia banyak banget. Tapi apa sih nih yang ngebedain podcast kita sama yang lain? Yuk coba dari lu coba jelasin deh. Iya, kalau kita ngeliat namanya sih ya mau legal. Ada legal-legalnya sih ngomongin masalah hukum. Legal. Berarti luas banget nih kalau misalnya ngobrolin masalah hukum. Luas, masalah hukum kan banyak banget nih banget di negara ini. Nggak usah ngomongin di luar deh, di sini dulu. Makanya kita bikin mau legal. Tapi kenapa namanya mau legal? Lu coba waktu itu kita awalnya dari gua kan. Dia kan pas lagi nyari nama apa yang belakangnya legal, tapi mau legal, awalnya mau legal. Tapi kan Cuman banyak yang keberatan, kata Obet kayak apa? Kayak pinjol. akhirnya jadi mau Mau aja. legal aja. Disederhanain. Ya, tapi kalau gue denger gue inget sering ngomong tiap hari ya terngiang-ngiang juga di kepala gue sampai gue tidur mau legal. Apa? Bahaya sih begitu. Bahaya. Itu berarti ke bawah alam bawah sadar. Oke. Tapi kalau misalnya ini kan pasti ada alasan kenapa kita bikin ini. Tapi kayak background atau ada cerita yang lu mau ceritain kenapa sih lu mau bikin kayak gini? Lu Yuf coba misalnya lu kan waktu itu benar-benar semangat banget bikin kayak gini nih. Gue sih mikirnya gitu ya. Kenapa kita perlu bikin podcast yang bicarain masalah hukum? Karena gue tuh pernah sekali waktu itu gue lagi nunggu bus di halte depan mall di Senayan. Oke. Kalau bus gue pulang ke daerah BSD itu kan lewat jalurnya situ tuh Ratu Plaza, depan Plaza Senayan. BSD itu busnya sejam sekali tuh. Sejam sekali. Kalau gue pernah dari SMP, SMA gue ngerjain kayak gituan kayak pas gue nunggu bus tuh bisa kelewatan, lewat sekali. Tapi ini kejadian pas lu kuliah? Apa pas gue lulus kuliah? Pas gue lulus lulus kuliah tuh gue sempat mau pulang juga naik kendaraan umum, nunggu nih di halte hampir udah 40 menitan. Ada ibu-ibu duduk di sebelah gue ngajak ngobrol kayak, Mas mau pulang ke BSD juga? Iya bu, nungguin busnya. Terus dia ngobrol-ngobrol akhirnya kayak gue cerita lah kalau gue tuh kuliah di Fakultas Hukum. Dia langsung nanya, oh Mas kuliah di Fakultas apa belajar masalah hukum? Saya mau nanya Mas, saya ini lagi ada masalah sama suami saya. Terus saya pengen cerai sebenarnya. Kalau saya mau cerai itu gimana sih? Wah, langsung gue kasih tau kan, oh kalau mau cerai ya prosedurnya kayak gini ya. Terus dari situ gue mikir sampai hari ini pun masih kepikiran gitu. Berarti di luar sana masih banyak banget orang yang belum paham gitu loh hal sesederhana itu di dalam masalah hukum. Gak lama suaminya datang nanya juga, Mas saya mau cerai juga. Sini berdua. Sekalian. Oh, gak bisa, saya bukan hakim. Terus ya udah, habis gue dari situ kan akhirnya dia kayak ya udah mungkin dari situ gue kasih tahu, dia tahu lah akhirnya kan cara bagaimana prosedurnya. Nah itu dia. Sampai ini tuh gue kepikiran. Apa? WA minta nggak? WA minta? Enggak lah. Ada WA dulu. Minta Kakao Talk. Promanya banyak. Terus gini, apa namanya? Berarti kan tadi gue bilang di luar sana banyak banget orang yang nggak tahu masalah hukum walaupun itu hal sederhana mau gugat cerai. Gitu. Ya mudah-mudahan nih dengan podcast kayak gini nanti akan banyak masalah hukum yang kita bahas, banyaklah orang yang terbantu gitu loh. Bukan berarti di sini kan disclaimer ya, bukan berarti kita menyarankan untuk melakukan sesuatu, tapi ya semoga dari obrolan kita ini ada manfaat lah. Walaupun itu sedikit, yang penting manfaat. Tapi gue juga pernah punya pengalaman kayak Yofi di tongkrongannya sama gue. Waktu itu ada tukang ojek mau cerai sama istrinya, tapi istrinya udah minggat keluar kota. Istrinya udah minggat keluar kota, akhirnya udah gue kasih tahu sampai dia tulis step-stepnya di kertas gitu. Lu draftin? Iya, gue draftin set. Apa aja tuh yang pertama tuh kira-kira? Banyak dah pokoknya. Itu udah pas zaman 2017 udah lama banget ya. Jadi cerai nggak? Apa? Jadi cerai nggak? Nggak tahu gue. Berarti sama dia tuh. Kalau jadi parah lu kan. Gue kan cuma bantu doang anjir. Kita cuma menyarankan secara hukum seperti ini. Ini kan ini kan pilihan lu mau cerai apa kagak. Iya, tergantung keputusannya dia gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong hukum nggak jauh dari profesi hukum. Benar. Kalau misalnya profesi hukum itu banyak, kayak ada lawyer, notaris, jaksa hakim. Lu kan dulu pernah lawyering berapa tahun? Lawyering selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, di luar itu kan pasti lu punya teman-teman yang di luar circle, maksudnya circle hukum kan. Maksudnya ngelihat lawyer tuh kayak gimana sih? Melihat lawyer sebagai, ya benar sih kalau stigma mereka sebagai profesi yang terkesan tanda kutip eksklusif ya.
mungkin dibangun. Eksklusif dari mana? Dari sisi mana dulu? Nah itu dia makanya gunanya. Ketika misalnya memperkenalkan diri gue sebagai lawyer, ya benar seolah-olah kita tahu akan segala hal gitu. Padahal kan enggak, kita cuman tahu cara berpikirnya seperti apa, selebihnya tinggal baca aja gitu, lalu kita terjemahkan kan kayak gitu. Nah itu mungkin dari ada banyak orang yang gue temukan kayak reluctant misalnya pengen reach out lawyer. Udah intimidatif duluan kayak. Intimidasi statusnya sebagai seorang lawyer. Padahal kita di satu sisi juga punya kewajiban untuk memberikan servis secara cuma-cuma kan kepada masyarakat publik. Betul. Yes. Kenapa juga? Karena image lawyer di media itu identik dengan kemewahan ya. Digambar si abang itu lah. Siapa tuh? Kalau kita identik dengan apa? Kalau kita identik dengan Abang apa? Bacil ya. Abang Bacil. Menunjukkan kemewahan ini Abang Bacil. Enggak ya, kita lawyer juga cuman ingin merakyat tuh. Iya. Nah, tapi kan kalau misalnya di law firm gitu ya. Law firm kan orang tahu law firm tuh apaan sih law firm? Taunya kan firma hukum. Firma hukum tuh cuma ngerjain sidang. Padahal kan nggak juga gitu. Orang mesti tahu kalau misalnya firma hukum kan konsultasi juga. Iya, banyak kan kerjanya kayak ada kayak corporate sama litigasi komsel. Lu kan berdua masih di law firm kan? Iya. Nah, lu bingung kan ngerjain litigasi, maksudnya bisa nggak lu kayak jelasin gitu, maksudnya kayak litigasi itu seperti apa sebenarnya kerjaan di litigasi? Yes, kalau litigasi itu terkait dengan penyelesaian sengketa, baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi misalnya contohnya nih, gue sama Yofi punya perjanjian, terus Yofi itu kontak lawyer, bukan Yofi sama Bacil. Yofi kontak lawyer, kontak gue. Terus dia bilang nih Bacil melanggar perjanjian nih, belum bayar utang. Spesialis kayak gitu. Nah, langkah-langkah apa aja yang bisa gue ajuin terhadap Bacil? Nah, di situ kita bisa kasih opsi. Pertama kita harus somasi dulu sesuai perjanjian ya. Nah, bisa sampai somasi 1, 2, 3. Nah, misalnya Bacilnya nggak bayar juga, itu kita bisa ajuin. Nggak mungkin kalau Bacil nggak kaya. Dia kaya kan? Dia kaya. Masalahnya Contoh. Jenisnya aja bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi kita bisa contoh litigasi itu bisa adalah mengajuin upaya hukum. Pertama dari somasi itu langkah sebelum pengadilan. Kemudian bisa ajuin beberapa opsi upaya hukum kayak misalnya bisa ada gugatan perdata, ada itu dari posisi lu sebagai penggugat ya, pembela. Ya, Bacil juga berhak untuk mencari kuasa hukum. Ya, kalau Bacil klien dia. gua, ya berarti kalau misalnya dia digugat, gua ngewakilin Bacil dalam sidang itu untuk menjawab dan membantah gugatan lu. Gua udah bayar kok, atau gue nggak bayar karena lu duluan yang nggak melakukan prestasi misalnya gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Litigasi. Tapi lu juga waktu itu gue pernah lihat sih lu pernah handle kasus HKI. Agak menarik tuh. Kalau misalnya itu soalnya orang nggak terlalu banyak tahu nih kalau misalnya di HKI itu seperti apa. Iya, tentang hak cipta juga. Jadi misalnya Yofi membuat suatu ciptaan. Ciptaan bentuknya apa nih? Karya seni maupun ilmu pengetahuan maupun karya sastra. Kita ambil aja karya seni di sini, suatu patung. Nah, patung tiba-tiba ada orang lain nih membuat patung yang mirip, itu Yofi tuh punya hak untuk menggugat si potensi pelanggar ini. Ya banyak lah ya di pengadilan niaga. Ya. Dari gugatan itu bisa minta dihancurin, bisa minta ganti rugi juga. Nah, itu kan kalau dari sisi litigasi. Kalau misalnya dari lu kan megang banyak corporate matters kan, kebanyakan. Iya benar, gue biasanya corporate. Nah, kalau dari corporate biasanya sih kita lebih sering advisory ya. Terkait advisory itu apa? Advisory itu apa, Mas? Saran. Nasihat. Jangan. Sebagai orang tua. Ada ikut abang dulu ke sini. Terus. Iya, jadi kayak banyak hal, misalkan ada satu perusahaan yang mau corporate action atau misalnya mereka butuh legal advice terkait tenaga kerjaan atau bahkan mendirikan usaha juga termasuk atau bahkan kayak tadi misalkan kalau kami dari segi litigasi itu bagaimana menyelesaikan masalah. Cuman kalau misalkan mungkin dari corporate itu preventifnya gimana? Contohnya yang ngedraft perjanjiannya itu corporate. Jadi misalnya gini, kalau kita simulasiin, misalnya lu sebagai corporate lawyer, lu membantu orang mendirikan perusahaan. Kalau tuh perusahaan punya masalah, larinya ke litigasi. Betul. Litigasi bukan lu yang urus berarti ya. Berarti kalau misalnya perusahaannya pendirian bermasalah, nggak tahu. Kalau gue nyalahin dia pasti. Masalahnya nggak mungkin salah. Kamu salah. Iya. Jadi makanya itu kan karena kita corporate, jadi kita sebagaimana mungkin kita mencegah supaya terjadi masalah. Menghindari masalah ya. Kayak compliance sebagaimana dan lain-lain itu kan nanti supaya kita yang manage lah. Berarti profesi pengacara tuh penting ya. Baik itu dalam urusan pasca
berjalan sampai pasca dari mulainya berjalan sampai pasca kayak contoh di perusahaan itu penting banget butuh lawyer tuh. Penting. Emang sebenarnya kayak bukan cuma soal perusahaan doang kan, kayak sebenarnya dari segala lini usaha itu kan pasti akan ada kaitannya sama hukum. Ya, Sebenarnya gimana pun itu nanti ya sebenarnya mungkin ya perannya orang yang mengerti hukumnya di situ nggak cuma lawyer berarti kan, Iya. kan ada legal perusahaan. Banyak juga perusahaan yang nggak punya legal kan, mereka hire dari law firm itu Yang sendiri. punya legal juga kadang yang ngubungin law firm juga. Iya kan. Jadi legalnya itu kadang ngapain itu misal kalau kayak gitu? Ya saya nggak tahu. Nah, makanya di podcast ini kita tuh ingin menciptakan suatu wadah ya, supaya orang-orang masyarakat yang nggak cuma selalu perusahaan yang korporat besar yang bisa memiliki pengetahuan hukum. Kita sebisa mungkin juga ingin nge-reach out ke masyarakat awam agar hukum itu terjangkau gitu. Merata, Ya, semua merata. mendapat pengetahuan yang seimbang. Yes. Intinya edukatif lah ya. Ya, Edukatif. meskipun pengetahuan kita yang terbatas. Iya. Kalau misalnya mungkin yang nonton ini, kalau misalnya Kak korporat ini gimana sih Kak pendirian PT? Tanya Kak Bacil. Iya, bisa. Tapi sebenarnya pengen gue tanya WA itu aja jadi dulu boleh. tetap WA dulu. Iya. Yang pengen gue tanya sebenarnya kalau kayak kita nih adik-adik kita yang masih kuliah hukum, begitu dia lulus kuliah hukum tuh kesempatan kerjanya apa aja sih profesinya? Banyak Itu paling banyak luas. sih. Selain lawyer ya. Luas. Tapi kalau secara kacamata umum gue ngeliat memang setiap lini itu butuh seorang sarjana hukum lah. Yes. Karena memang apapun yang dilakukan, kegiatan apapun yang dilakukan di negara hukum pasti ada payung hukumnya. Iya. Betul. Pasti ada base hukumnya sih. Nah, Apalagi makanya di Indonesia ini kan yang apapun harus dibuat dalam bentuk tertulis kan. Jadi memang harus se-aware itu terhadap aspek-aspek hukum. Ya, jadi mudah-mudahan lah nih podcast kita ini Mudah-mudahan memberikan melalui manfaat podcast luas ini, ya buat ya. orang-orang yang memang sebenarnya belum begitu paham masalah hukum. Iya. Mungkin nanti buat Dan yang kalaupun udah paham mungkin bisa sharing juga. Iya, Bang. buat Iya, sharing. kita Bisa- terbuka kok. Kita bisa terbuka komen kali untuk ya, diskusi. bisa komen di TikTok, Instagram itu ntar Iya. linknya Kok bakal kita abang ini masukin. sokau banget nih nggak gini. Boleh. Iya. Silakan. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau diskusi atau mau membantah omongan kita ya nggak Iya, masalah. apa-apa. Kita Coba. diskusi Jadi di sini. jadi viral ya. Iya. Atau mau pokoknya- komen misalnya Abang Rin bisa gede banget. Ngeri. Ada yang mau komen. Gumpetin dah abis Ada yang ini. mau komen. Bang Bacil dulu jenggotnya mulus. Sekarang lebat banget pakai apaan? Enggak apa-apa. Pokoknya nanti tonton kita kasih paham. tonton kita terus lah ya. Yang penting kaya sih. Yang penting kaya. Ini paling kaya soalnya. Ini semua fasilitas. Aduh. Presiden direktur. Lagi gitu lah. Ya, Pokoknya- kita akan ya. Pokoknya nanti tonton terus kita, subscribe, komen, Paling apapun penting itu, subscribe. Karena setiap kalau orang subscribe itu kan akan muncul notifikasinya Iya, kan. akan muncul. Setiap kita upload akan muncul ya biar nggak ketinggalan Iya. informasi-informasi apa yang kita bahas di sini. Kita akan bahas banyak hal di sini. Kalau Isu-isu terkini kan isu banyak terkini banget hukum tuh. yang misalnya lu mau nggak ngerti atau lu mau tanyain, kita bisa bahas juga di sini. Pokoknya ikutin terus Mulai Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.